Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Diceritakan, Chisho juga pernah ke desa sebelah tempat itu dulu. Dia sakit dan ditolong dokter yang gemuk. Ternyata dokter itu adalah gue. Mereka tak menyangka bahwa telah bertemu 3 tahun lalu di tempat itu. Dan tempat itu menjadi tempat berarti untuk mereka. Perjalanan pulang, mereka berdebat siapa duluan yang menyukai siapa, dan keduanya menyangkal siapa yang suka duluan. Sampai di depan apartemen, mereka berlagak tidak dekat karena Tuan dan Nyonya Lin muncul. Keanehan ini membuat Tuan Lin bertanya-tanya. Tuan Lin mulai melihat keanehan pada Dokter Gu dan Ji Xiao. Gue yang menyadari Tuan Lin mengamatinya, sengaja mengatakan kekesalan pada Lin Ji Xiao. Ji Xiao yang awalnya tidak tahu akhirnya mengerti kode dari Gue. Dan berakting juga. Kembali di tempat masing-masing. Mereka berencana bertemu di luar besok, supaya tidak menarik perhatian Tuan Lin. Di kampus, Ji Xiao bertemu Shao Jiang. Ji Xiao memuji betapa pengertiannya Shao Jiang dengan situasi mereka. Ji Xiao berharap agar Shao Jiang menemukan perempuan yang berarti untuk dirinya. Gue dan Ji Xiao bertemu di rumah sakit sesuai janji. Tiket konser diperlihatkan pada Gue. Gue senang, namun ekspresinya kosong, karena dia bingung bagaimana memberitahu Ji Xiao perihal transfernya untuk proyek penelitian di Berlin, yang merupakan kesempatan yang diberikan rumah sakit. Tak sengaja melihat proposal proyek itu, Ji Xiao terkaget begitu tahu Gue akan pergi 1 tahun. Ji Xiao yang khawatir menghubungi teman-temannya, dia belum sanggup untuk hubungan jarak jauh, ditambah cerita Gu Xiao tentang sesuatu yang berkaitan dengan Jerman. Ji Xiao dan teman-temannya meyakinkan diri bahwa dia bisa pergi ke Jerman menyusul Gue. Mendengar familiarnya Gu Xiao dengan gadis Jerman, Sansan langsung menginterogasinya. Tidak ditemukan hal mencurigakan di HP Gu Xiao. Gu Xiao terpesona dengan wanita yang bisa mendapatkan hatinya. Gu Xiao menghapus kontak dan grup yang dianggapnya tidak penting sekarang. Dia terlihat serius dengan hubungan ini. Tiket konser diberikan pada Tuan dan Nyonya Lin. Tuan Lin teringat pada Shao Jiang. Tuan Lin sengaja menemui Shao Jiang di kampus. Ia mengira Shao Jiang lah yang punya hubungan dengan Ji Xiao. Kesalahpahaman Tuan Lin hilang setelah Shao Jiang dengan berpura-pura dan sengaja mengatakan ia sudah punya pacar. Kekhawatiran dengan hubungan jarak jauh, Dr. Gu memutuskan untuk tidak pergi ke Jerman. Di saat yang sama, orang tua Ji Xiao melihat Dr. Gu sedang mengobati luka di kaki Ji Xiao. Karena terlalu dekat, Tuan Lin menyuruh mereka untuk berjauhan. Namun dengan gentle, Dr. Gu justru mengatakan bahwa ia punya hubungan dengan Ji Xiao. Tuan Lin kaget dan cemas dengan berita ini, melihat jauhnya perbedaan antara Dr. Gu dan Ji Xiao. Di sisi lain, Gu Xiao semakin menunjukkan bahwa dia setia pada Sansan. Hari konser tiba. Tuan dan Nyonya Lin, ada juga Dr. Gu, lega melihat penampilan Ji Xiao. Usai penampilan, wakil dari agensi musik Jerman yang menaungi Shao Jiang menawari Ji Xiao untuk menjadi selis mereka, dan dia bisa latihan 1 tahun di Jerman. Kesempatan ini disambut Ji Xiao supaya bisa di Jerman bersama Dr. Gu. Dr. Gu berencana untuk menemui Tuan dan Nyonya Lin untuk menunjukkan keseriusan merencanakan masa depan dengan Ji Xiao. Tuan Lin menyetujui pertemuan itu. Sansan mengundang Ji Xiao untuk datang ke kafenya. Tak disangka, ternyata ini pesta kejutan atas penampilan Ji Xiao di konser musik dan kesempatan proyek Dr. Gu ke Jerman. Mereka bersenang-senang di pesta perayaan itu. Sansan bercerita jika dia mulai membuka hati pada Gu Xiao. Dr. Gu menyempatkan waktu untuk memilih hadiah yang akan dibawakan pada pertemuan dengan Tuan Lin. Di tempat lain, ada orang tua pasien yang menuntut tindakan operasi yang dilakukan Dr. Gu. Meski tindakan yang diambil Dr. Gu tidak salah secara prosedur, namun Dr. Gu yang menangani pasien itu akan digantikan dengan dokter lain. Dan diumumkan bahwa izin belajar Dr. Gu ke Jerman tidak jadi diturunkan. Berita tentang Dr. Gu melakukan tindakan ceroboh saat operasi yang menyebabkan pasien belum juga sadar mulai tersebar di internet. Orang tua pasien menyebarkan isu di publik dan meminta penyelidikan. Ini membuat Dr. Gu tertekan. Ancaman-ancaman tak dikenal mulai masuk ke nomor Dr. Gu. Rumah sakit memutuskan untuk menghentikan sementara Dr. Gu dalam tindakan medis. Di saat seperti ini, Gausi yang telah kembali ke rumah sakit akan membantu Dr. Gu mencari bukti-bukti. Dr. Gu mulai kehilangan kepercayaan dirinya.
Xiao pulang ke rumah dengan senang karena telah tanda tangan kontrak dengan agensi musik sebelumnya. Dengan adanya kejadian ini, membuat Dr. Gu berniat untuk membatalkan janji dengan keluarga Lin. Namun tidak tega hati pada Xiao, akhirnya Dr. Gu datang tepat janji. Sebel dengan scene ini, keluarga Lin banyak omong semua. Nggak lihat apa wajah Dr. Gu tertekan gitu, kurang perhatian mereka. Kejadian ini juga membuat Dr. Gu menyatakan masa depan dengan Xiao akan dipikirkan pelan-pelan. Berbeda dengan pendapatnya yang dahulu bahwa ia sudah yakin dengan rencana masa depan, pernyataan Dr. Gu ini membuat Xiao kaget. Beneran di saat kejadian ini Xiao banyak omong banget. Dr. Gu sampai nggak ada kesempatan cerita apa yang terjadi sama dia. Gagal pergi ke Jerman, kejadian rumah sakit, stres, dan pertemuan ini benar-benar membuat Dr. Gu tertekan. Dr. Gu mulai ragu untuk melanjutkan hubungan dengan Xiao. Pertemuan ini berakhir di luar rencana dan membuat keluarga Lin punya salah paham dengan Dr. Gu. Salah apa sih Dr. Gu selalu dipojokkan di drama ini? Terlihat Sansan yang mulai susah menghubungi Gu Xiao. Diceritakan ternyata Gu Xiao telah menggadaikan kafe untuk bermain uang dan dia kehilangan uangnya. Gu Xiao merasa bersalah pada Sansan. Gu Xiao memutuskan untuk meminta bantuan pada ayahnya dan belajar bisnis. Dengan syarat, Gu Xiao harus belajar ke luar negeri. Sansan yang tanpa mengetahui itu semakin susah menghubungi Gu Xiao. Beberapa hari lewat, Xiao masih belum merasa baik setelah pertemuan di malam itu. Investigasi mulai dilakukan, namun Dr. Gu yang ada di tempat lain sengaja menghindar dan susah dihubungi. Gue yang menghindar, Gu Xiao yang tiba-tiba pergi. Dua perempuan ini serasa bernasib sama. Dr. Gao dan Dr. Du tidak berhasil menemukan Dr. Gu. Mereka menemui Xiao, mengatakan Dr. Gu dalam masalah. Menyadari ini, Xiao kaget. Pacar macam apa Xiao ini? Xiao berhasil menemukan Gue dan ngomel-ngomel menyalahkan Gue. Nggak setiap orang selalu strong kan? Di saat yang satu terpuruk, yang satu membangkitkan dong. Cerewet banget Xiao ini, heran deh. Gue akhirnya tiba di rumah sakit, akan bekerja sama dengan penyelidikan dan membutuhkan bantuan Dr. Gao dan Dr. Yan. Pasien yang dimaksud tiba-tiba sekarat dan harus operasi lagi. Seizin orang tua pasien, Dr. Gu kembali memimpin operasi. Operasi berjalan sukses. Dr. Gu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Menyadari salah dan ingin minta maaf dengan datang ke rumah keluarga Lin, Dr. Gu malah diminta untuk tidak muncul di sana sementara waktu. Heran sama drama ini, kelihatan salah mulu Dr. Gu. Dr. Gu mencoba menemui Xiao untuk menjelaskan apa yang dialami selama ini, namun Xiao menghindar. Nggak dikasih tahu marah, mau dikasih tahu nggak mau dengar. Maunya apa sih nih cewek? Xiao mulai bersiap untuk kepergiannya ke Jerman. Dengan mencari cara, Gue berusaha supaya bisa bertemu Xiao. Gue berpura-pura sakit. Itu membuat Xiao khawatir. Memberikan obat dan membuatkan bubur dilakukan Xiao. Lama-lama kebohongan sakit Gue ketahuan. Gue menahan Xiao yang memutuskan akan pulang. Penjelasan Gue terhenti di saat Xiao menyela mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jerman. Hubungan dengannya diakhiri saja. Jika itu timbul dari hati Xiao, maka Gue berharap Xiao bisa bebas dan melakukan rencananya.